Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan Kompas Kehidupan. Kali ini dari Yakobus 5. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Rasul Yakobus memperingatkan kepada orang kaya untuk takut akan Tuhan. Sebab segala sesuatu akan datang harinya di mana Tuhan akan menghakimi setiap orang. Ya, jadi kekayaan yang dipercayakan Tuhan seharusnya menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk pekerjaan Tuhan. Hati-hati, jangan bersikap tidak peduli kepada orang-orang susah, orang-orang miskin yang ada di dalam masyarakat. Jadi orang kaya diingatkan untuk jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan bagi banyak orang. Tuhan tolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Selanjutnya mengenai bersabar dalam penderitaan. Untuk bisa kuat menghadapi penderitaan, kuncinya adalah sabar. Sabar sampai Tuhan datang. Ya, di dunia ini tidak pernah dijanjikan bahwa hidup orang Kristen tidak ada masalah. Ya, Rasul Paulus juga mengatakannya itu. Hari ini kita baca Yakobus 5. Biarlah kita sabar menghadapi semua persoalan penderitaan di dunia ini. Seperti seorang petani yang sabar menantikan panennya sampai waktunya tiba. Jadi kita harus meneguhkan hati, kuat di dalam Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak saling menyalahkan, supaya Tuhan datang, kita semua kedapatan percaya, taat dan setia. Kita diajar untuk meneladani kesabaran waktu para nabi menderita karena berbicara demi nama Tuhan, dan mereka berbahagia karena bertekun di dalam penderitaan. Roh Tuhan memampukan itu semua. Demikian juga Ayub dicontohkan, akhirnya karena dia sabar dan tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang itu memberkati Ayub. Dia lolos ujian iman dan dia sanggup dipercaya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bercerita tentang pengalaman hidupnya yang penuh penderitaan dilalui dengan sabar bersama Tuhan. Selanjutnya mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Yakobus mengingatkan untuk tidak bersumpah demi apapun. Kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Orang Kristen harus dipercaya omongannya, harus berintegritas. Ya, Tuhan tolong kita untuk bisa berintegritas, dipercaya omongan kita. Dan kalau kita menderita, diajarkan untuk berdoa kepada Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan dan jalan keluar. Kalau kita bergembira, bernyanyi, memuji-muji Tuhan, karena semua hal yang baik itu berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita semua. Kalau ada yang sakit, minta untuk didoakan, ya, supaya para pemimpin jemaat datang berdoa, mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa itu harus doa dengan iman, supaya terjadi mujizat. Kalaupun sakit penyakit itu karena dosa, supaya dosanya diampuni. Sebelum berdoa harus mengaku dosa, ya, supaya doanya doa orang benar, doanya besar kuasanya. Dicontohkan mengenai Elia, manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa dan terjadi mujizat. Saudara, kita diingatkan bagian terakhir untuk memberitakan Injil, berdoa, menasehatkan orang, mengingatkan orang untuk hidup di dalam kebenaran, supaya dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ya, supaya banyak jiwa boleh percaya dan menerima Yesus Kristus dan dapat anugerah hidup yang kekal, penyertaan Tuhan senantiasa sampai akhir zaman. Itulah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita semua, untuk berdiri teguh, tidak goyah,
hidup mempermuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan, berdoa bagi diri sendiri dan banyak orang, mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak, dan memberitakan Injil kebenaran supaya banyak orang bertobat dan datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan mampukan kita menjadi pelaku firman.